Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberikan tanggapan terhadap film yang berjudul Muter Panguripan. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Dita Dwi Gunawati 061, Linawati Handayani 062, Lisa Andriani 065, Vita Sari 082, Salsa Putri 091, dan Diana Oktarika 096. Langsung saja kita ke isi video. Jadi, video tersebut menceritakan tentang seorang petani bernama Bapak Angatenu yang sudah berprofesi sebagai petani kurang lebih 30 tahun. Dia merasa bahwa menjadi seorang petani, hidupnya sudah tentram. Dia berpendapat menjadi seorang petani adalah pekerjaan yang sulit, tapi dia mau menerima segala konsekuensi yang dihadapi oleh seorang petani. Menurut beliau, menjadi seorang petani tidak perlu memikirkan banyak hal, khususnya menanam padi. Jika hasilnya baik, maka hatinya akan ikut senang. Banyak pekerjaan yang ada di sekitarnya, namun yang beliau pilih adalah menjadi seorang petani. Jika tanamannya bagus dan hijau, dia merasa sangat senang. Bapak Ngatenu merasa senang menjadi petani karena kebutuhan pokok tidak perlu dibeli. Selanjutnya, Kaitan video tersebut dengan nilai Pancasila, yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dalam Pancasila, bisa dimaknai warga negara Indonesia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam pemahaman saya, termasuk percaya bahwa alam semesta merupakan ciptaannya, mencakup juga kehidupan di bumi yang kita huni ini. Bertani seyogyanya diniati untuk memperoleh ridho Tuhan, karena dalam praktiknya, bertani selalu berhubungan dengan semua makhluknya. Penggunaan pupuk kimia dan racun sintetis secara berlebihan tidak mengindahkan nilai ketuhanan, karena hal tersebut bisa menimbulkan kerusakan terhadap alam dan parahnya lagi menimbulkan ketergantungan petani. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling menghargai profesi setiap orang. Contohnya, profesi menjadi seorang petani. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, petani idealnya bersatu dalam profesi yang sama, tujuan yang sama, dan kesejahteraan bersama. Di Indonesia, lembaga yang mewadahi profesi petani di antaranya kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para petani. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suara petani bukan hanya investasi pelaku politik menjelang pemilihan atau apapun itu. Sila ini mewakili suara rakyat termasuk petani. Setelah pelaku politik duduk di kursi kekuasaan, apakah benar-benar suara petani diperjuangkan lewat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani? Mungkin kata tidak adalah kata yang pantas atau kata yang mungkin bisa mewakili jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pertanian, saya memaknai sila tersebut sebagai keadilan petani terkait kedaulatan benih, pupuk, serta pasar. Kedaulatan benih, petani seharusnya mandiri terkait dengan jenis tanaman yang akan ditanamnya, karena ketersediaan benih yang berkualitas menjadi salah satu penentu hasil panen yang maksimal. Yang kedua adalah kedaulatan pupuk. Kebanyakan petani masih ketergantungan terhadap pupuk kimia dan racun sintesis seakan barang tersebut adalah barang yang sudah menjadi candu. Dan yang terakhir adalah kedaulatan pasar. Jelas bahwa petani tidak bisa mematok harga yang terbaik terkait proses atau produk pertanian yang dihasilkan. Solusi untuk semua masalah tadi adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia. Petani harus cerdas dalam mengelola usahanya dan harus petahlue demi mewariskan lahan yang sehat untuk anak cucunya. Ini suara saya, tentunya tidak bisa begitu saja merubah nasib petani. Para pemangku kebijakan dan petani itu sendiri yang bisa merubahnya, tentunya dengan bergandengan tangan satu sama lain. Selanjutnya, analisis kelompok kami mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan para petani di Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus menjamin segala kebutuhan petani, seperti alat pertanian, benih yang berkualitas, penyebaran pupuk secara merata, perbaikan irigasi dan sarana pertanian, dan memberikan penyuluhan tentang pertanian. Kemudian menstabilkan harga beras, lalu mengurangi impor beras dari luar negeri dengan cara
mendistribusikan hasil panen ke seluruh wilayah di Indonesia secara merata. Dan yang terakhir, menyediakan sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya untuk mendistribusikan hasil panen para petani. Selanjutnya, analisis apabila lahan pertanian habis. Jika lahan di Indonesia dieksploitasi secara terus-menerus dengan tanpa adanya pengendalian, tidak hanya petani yang merasa rugi, namun negara serta bumi ini akan terkena dampak di masa depan. Kelak, lahan pertanian yang semakin menyempit disebabkan oleh pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk. Dampak sempitnya lahan pertanian di Indonesia membuat masyarakat kehilangan pekerjaan karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Penyempitan lahan pertanian dan berkurangnya profesi pertanian otomatis membuat hasil tani mengalami penurunan dan menipisnya persediaan bahan pangan karena tidak ada keseimbangan antara sumber daya dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Pemerintah harus melakukan impor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kegiatan impor ini berdampak sendiri bagi perekonomian negara, dan jika lahan yang semestinya digunakan untuk sektor pertanian dibangun gedung-gedung, maka berkurang pula daya air ke tanah saat terjadi hujan sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Adapun cara yang dilakukan adalah pemerintah mengajak perguruan tinggi serta pihak swasta mengadakan penelitian serta riset. Hasilnya akan menemukan bibit unggul baru yang tahan hama serta memiliki masa tanam yang pendek, tapi hasil produksinya tinggi, yaitu dengan waktu tanam tidak terlalu lama tapi hasil yang diperoleh meningkat. Contohnya, kalau sebelumnya tanam jagung dengan masa tanam 110 hari, maka sekarang 90 hari sudah bisa dipanen. Zaman sekarang, kurangnya minat pemuda disebabkan pertanian identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal, sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang kebutuhan pangan, stabilitas nasional, serta penghasil devisa negara. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran generasi muda untuk meningkatkan pertanian Indonesia. Bagaimana sih upaya untuk generasi muda agar terjun ke sektor pertanian? Memberikan pelatihan dan memberikan persepsi bahwa sektor pertanian sangat banyak benefitnya, seperti yang dilakukan BPPP atau Balai Besar Pelatihan Pertanian. Karena banyak generasi muda yang bandel akan pertanian, BPPP mengajari dan menularkan teknologi pertanian kepada generasi muda, bahkan tidak hanya mengandalkan teori, namun juga praktik langsung ke lapangan dengan menerapkan sistem modern, sehingga lebih menarik untuk generasi muda belajar. Apalagi BPPP mendapat bantuan dari Taiwan berupa sarana praktik untuk pelatihan konvensional dan modern dengan tujuan adanya kerjasama dan berbagi pengalaman serta memajukan pengetahuan mengenai pertanian. Greenhouse tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan serta mengurangi impor. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita bisa memulai membuka pikiran kita mengenai pertanian bahwa manfaatnya banyak untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan mengenai petani anak muda dan Pancasila. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.